Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Kita ada di bagian kedua dari belajar basis data kita. Kali ini kita akan membahas mengenai proses normalisasi dari 1 sampai dengan yang ketiga. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba praktekkan untuk melakukan dekomposisi dari sebuah tabel. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya, karena channel ini berisi banyak hal ya. Ada dari coding sampai dengan sepedaan, jalan-jalan dan macam-macam. Silahkan di subscribe dulu yang belum subscribe. Oke, kita mulai saja videonya. Kali ini saya punya sebuah slide ya, seperti biasa. Kita akan lihat proses dekomposisi ya. Nah, kita lihat di sini, saya punya beberapa aturan mengenai proses dekomposisi. Jadi, dekomposisi, D itu artinya ya kita akan melakukan proses mengkomposisi ulang ya, dekomposisi. Jadi kita akan pecah-pecah sebuah tabel universal, tabel yang memuat segala hal tadi, kita pecah-pecah menjadi tabel-tabel kecil tapi yang saling berkaitan. Nah, ini yang disebut sebagai relasional. Jadi database relasional, relasi itu kan berkaitan ya, dia punya relasi satu dengan yang lainnya, tapi dia terpecah menjadi banyak tabel. Oke, kita lihat dulu bentuk-bentuk normalisasinya, cara melakukan dekomposisi. Nah, dekomposisi yang pertama atau bentuk normal yang pertama itu sering kita sebut sebagai 1NF. Suatu relasi itu dinyatakan dalam bentuk normal yang pertama. Jadi Anda bisa sebut sebuah tabel itu ada di normal ke-1 ya. Oh, dia normal tapi tingkatan pertama. Itu apa yang kita lihat di situ? Yaitu ketika sebuah tabel itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tidak boleh ada pengulangan atribut. Atribut itu kolomnya. Jadi kolomnya tidak boleh berulang-ulang yang berisi informasi yang sama. Kemudian di dalam satu sel ya, itu hanya berisi satu buah nilai atau berisi sebuah value. Nah, ini yang sering disebut sebagai single value. Contoh lainnya di sini. Heri Susanto, hobinya apa saja coba? Sepak bola, membaca komik, berenang. Siti Zulaiha, memasak, memprogram komputer. Dini Susanti, menjahit, membuat roti. Nah, coba kalau kita lihat. Kalau salah satu kita hapus, apa yang terjadi? Heri Susanto tidak akan memiliki hobi yang lainnya lagi. Ya apa tidak? Atau yang bawahnya. Ini juga sama-sama tidak memenuhi syarat pertama. Kalau Anda lihat di sini, kenapa ini yang kedua tidak memenuhi syarat pertama? Karena ada kolom yang berulang, padahal maknanya sama. Apa di sini? Hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Sama-sama hobi, tetapi beda kolom. Tadi syaratnya apa kalau nomor pertama? Tidak ada multi value dalam sebuah sel. Ya, ini tabel yang pertama jelas tidak memenuhi multi value dalam sebuah sel. Tabel yang kedua juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Kalau Anda lihat di sini, ternyata dalam satu baris itu ya, dalam satu row, satu baris itu ada 3 kolom yang sama dan berulang-ulang. Ini berakibat apa? Akibatnya itu kalau kita hapus salah satu pasti yang lain ikut terhapus karena dia berada dalam satu baris. Nah, itu ya. Bagaimana supaya dia menjadi normal? Kita lihat contoh yang ada di samping sini ya. Dia harus kita dekomposisi ya. Bagaimana caranya? Kita buat menjadi 2 buah tabel. Ada tabel mahasiswanya yang isinya adalah NIM dan nama. Kemudian ada tabel hobi yang isinya NIM dan hobi. Nah, nanti di tengah-tengah kedua tabel ini kita buat sebuah tabel baru. Tabel hobi mahasiswa. Isinya apa? NIM dan hobinya. Maaf ya. Jadi dikomposisi menjadi 2 tabel di sini, ada tabel mahasiswa dan tabel hobi. Kita lihat di sini. Tabel NIM-nya ini NIM. Kemudian tabel hobi di sini ada NIM-nya dan hobinya. Nah, kalau sudah seperti ini dia sudah memenuhi normal yang ke-1. Kalau Anda lihat di sini, kalau saya hapus sepak bola ya, yang NIM 001 ini masih punya membaca komik dan seterusnya. Nah, jadi antara hobi dan mahasiswa itu tidak tercampur jadi satu ya. Jadi kalau saya hapus sepak bola, Heri Susantonya masih ada. Berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya saya hapus sepak bola, data mahasiswanya juga ikut
hilang, padahal kita cuma mau menghapus sepak bola aja. Nah, ini adalah bentuk normal yang ke-1. Jadi tidak ada kolom yang berulang yang bermakna sama, dan tidak ada multiple value di dalam sebuah sel. Kemudian selanjutnya bentuk normal yang kedua. Syaratnya apa? Yang pertama, dia sudah memenuhi normal ke-1, ya otomatis kalau normal yang kedua ya sudah memenuhi yang ke-1. Kemudian atribut-atribut yang bukan kunci ya itu bergantung penuh pada primary key secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Kita cari data yang berulang, kemudian kita pecah ke tabel sendiri. Jika ada elemen yang bergantung pada sebagian primary key, maka pindahkan ke tabel sendiri, kemudian buat relasi di antara set data tersebut. Mungkin agak pusing ya di sini ya, tapi sebenarnya gampang-gampang aja sebenarnya. Kita lihat di sini ya, ada NIP, ada nama, ada jabatan. Kemudian kita lihat di sini ada data-data yang berulang di sini. Contohnya jabatan ya. Jabatan itu bisa 2 kali tuh. Analis senior, analis junior, programmer. Nah, kalau di sini ada orang analis senior lagi, maka data berulang. Contoh data berulang paling jelas itu ada di sini, di dalam tabel keahlian. COBOL berulang 2 kali. DBase tidak ya. Apalagi yang berulang lagi di sini. Oh, ini COBOL-nya ya. COBOL-nya berulang 3 kali ini. Nah, data yang berulang ini harusnya kita pecah ke dalam sebuah tabel tersendiri. Artinya harusnya ini ada tabel lagi yang kita sebut sebagai tabel keahlian. Jadi harusnya normalnya bentuk yang kedua ini di sini harusnya ada satu buah tabel lagi, yaitu tabel yang namanya tabel keahlian, di mana nanti tabel keahlian itu memuat kode keahlian dan nama keahliannya. Jadi nanti ketika ada orang yang keahliannya dihapus, jenis keahliannya tidak ikut terhapus. Oke, nanti kita lihat di dalam contohnya saja ya, biar nggak pusing. Nah, kemudian bentuk normal yang ketiga itu syaratnya adalah dia harus ada di bentuk normal yang kedua. Setiap atribut yang bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, contohnya di sini ya. Tabel berikut ini memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Ya, 2NF tadi apa syaratnya ya? Semua bergantung pada kunci ya. Tapi dia tidak memenuhi 3NF. Nah, kenapa? Kalau kita lihat nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos itu semua bergantung pada NRP-nya ya, pada NIP-nya. Pada nomor mahasiswanya. Akan tetapi ya, dia tidak memenuhi 3NF ya, 3NF ya. Kenapa dia tidak memenuhi 3NF? Karena ada yang bergantung secara transitif, artinya dia bergantung selain pada yang ada di sini. Contohnya apa di sini? Kode pos. Kode pos itu pasti bergantung pada provinsi dan kota. Jadi ini belum normal. Kenapa? Karena kode pos sendiri ternyata tidak bergantung pada NIP. Kode pos itu bergantungnya pada apa? Kotanya mana dan provinsinya mana. Baru ketemu kode posnya. Jadi ini ada sesuatu yang tidak terkait langsung dengan NIP. Ini dia belum memenuhi 3NF. Jadi bagaimana solusinya? Mahasiswa nanti akan berisi apa? NIP, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Sementara kode pos itu berisi apa? Alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Jadi dengan tahu kode posnya kita bisa tahu provinsinya dan kotanya. Jadi ini kita akan pecah menjadi 2 buah tabel, tabel mahasiswa dan tabel kode pos. Di mana tabel kode pos isinya adalah kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Artinya apa sih seperti ini? Kalau kita hapus seseorang dari tabel ini, maka kode pos itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena dia ada di tabel tersendiri. Nama tabelnya adalah kode pos. Ya apa enggak teman-teman? Jadi kita menghapus kode pos tidak akan mempengaruhi jumlah mahasiswa. Kita menambah kode pos juga nggak mempengaruhi jumlah mahasiswa. Tapi kita menghapus mahasiswa pun tidak akan mengurangi jumlah kode pos. Ya apa tidak? Misal dengan keluarnya seorang mahasiswa,
tidak akan mengurangi jumlah provinsi di Indonesia. Ya apa tidak? Provinsi di Indonesia ternyata bertambah 1 karena ada pemekaran wilayah. Apakah nanti akan mempengaruhi jumlah mahasiswa? Harusnya tidak. Kenapa tidak? Karena tabel yang berisi kode pos tadi, ya, setelah pemekaran wilayah itu berbeda dengan tabel mahasiswa, tapi saling terkait. Nah, terkaitnya di mana? Kalau kita lihat di dalam tabel mahasiswa ada kode pos, di dalam kode pos ada alamat kode posnya, jadi dia terkait ke situ. Tapi penambahan di antara keduanya itu tidak mempengaruhi satu sama lainnya. Oke. Nah ini ya, ini penjelasannya. Kemudian yang terakhir ini bentuk terakhir. Nah, ini bentuk perbaikan dari 3NF. Oke. Mungkin itu dulu untuk proses-proses normalisasinya. Kita ketemu di video yang ketiga, yaitu kita akan membahas atau kita akan studi kasus melakukan normalisasi ke sebuah tabel, ya. Kita lihat di video ketiga biar nggak terlalu pusing. Oke. Selamat ketemu lagi di video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.